Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel rumah kebun kita. Woi, di kesempatan kali ini aku mau menunjukkan sebuah video. Di sini ada sebuah tanaman bunga kupu-kupu. Bunga kupu-kupu merupakan tanaman yang unik. Tanaman ini memiliki bentuk daun cukup yang menyerupai kupu-kupu. Tak heran jika tanaman ini kerap diminati banyak orang ya. Lantas, dari mana tanaman bunga kupu-kupu ini berasal dan bagaimana cara merawatnya? Mari kita pelajari bersama di bawah ini. Jangan lupa sebelum kita mempelajari tentang bunga kupu-kupu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Nah, jadi bunga ini memiliki nama ilmiah Oxalis triangularis atau sering disebut sebagai purple shamrock. Tanaman ini memiliki bentuk daun segitiga yang menyerupai bunga kupu-kupu. Bunga kupu-kupu ini merupakan tanaman hias yang berasal dari negara tropis di kawasan Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Sebagai tanaman tropis, Oxalis dapat tumbuh sempurna pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Menariknya, cara merawat bunga kupu-kupu ini cukup mudah. Daunnya bersifat fotofilik, yakni dapat membuka dan menutup sendiri terhadap respon cahaya. Nah, pada malam hari, bunga kupu-kupu ini berlipat rapi dan memeringkuk, tampak seperti sekumpulan kupu-kupu ungu yang kecil. Kemudian di pagi harinya, daunnya akan melebar. Daun ungu sekilas terlihat mirip seperti anggrek, berbentuk trompet kecil, menjuntai ke bawah yang mengeluarkan aroma harum menyegarkan. Bunga yang juga dikenal dengan sebutan tanaman cinta ini juga bahkan dikenal sangat produktif. Meskipun berkembang secara lambat, tapi tanaman mudah menjalar ke berbagai sisi. Daun yang berwarna ungu bagaikan terong ini membuat tampilan bunga kupu-kupu terlihat elegan dan mewah. Nah, bunga ini tak memerlukan perawatan khusus bagaikan bunga anggrek ataupun bunga lainnya. Cara merawat tanaman satu ini cukup mudah dan cocok untuk diletakkan di dalam ruangan. Berikut beberapa tips dan cara merawat bunga kupu-kupu berdaun ungu. 1. Menanam bunga kupu-kupu. Umbi bunga kupu-kupu terlihat seperti buah pinus kecil dan bentuk batang. Saat menanam pot untuk di dalam ruangan, tanam umbi tanaman dan beri jarak 1 inci untuk tampilan penuh dan tumbuh dengan cepat. Cukup tusuk umbi ke dalam tanah dan siram sesekali setiap beberapa minggu sampai pertumbuhan baru muncul. Dalam waktu sekitar 6 minggu sejak penanaman, daun bunga kupu-kupu akan mulai muncul dan akan mengisi tempat subur dan memenuhi pot dengan cepat. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan umbi. Berikut adalah cara memperbanyak bunga kupu-kupu. Akar dikeluarkan dari pot dan cuci dengan air hangat. Umbi dipisahkan satu sama lainnya. Celupkan mereka selama 15 menit dalam larutan pemicu pertumbuhan. Kemudian, tanam beberapa pot dalam pot kecil dan meletakkannya di tempat yang hangat. Ketika berkecambah muncul, pot ditata ulang di ambang jendela cahaya. Nah, kedua adalah letakkan di dalam ruangan. Seperti kita tahu, bunga kupu-kupu di suhu sejuk dan tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung. Suhu dalam ruangan terbaik untuk pertumbuhan bunga kupu-kupu adalah 15-24 derajat Celcius. Saat suhu dalam ruangan terlalu panas, dedaunan akan layu dan tidak mekar. Karena di Indonesia memiliki iklim tropis, sebaiknya meletakkan bunga kupu-kupu di dalam ruangan saja ya. Meskipun di dalam ruangan, atur dan simpan bunga kupu-kupu di tempat yang cerah dan tidak lembab. Karena pada tempat yang pas, bunga kupu-kupu akan mekar dan menonjolkan dedaunan ungu yang menyerupai kupu-kupu yang akan terbang. Nah,
Ketiga adalah atur cahaya. Untuk pertumbuhan terbaik, tempatkan bunga kupu-kupu atau osalis di dalam ruangan yang menerima cahaya terang dan cukup. Jika kurang cahaya, bunga kupu-kupu akan tidak tumbuh sehat dan tidak mekar. Nah, jika menempatkan bunga kupu-kupu di luar ruangan, letakkan di lokasi cerah yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung. Ingat ya, paparan sinar matahari langsung cenderung membuat daun terbakar. Nah, tip untuk penyiraman nih. Penyiraman bunga kupu-kupu dilakukan secara mingguan dan tidak sering. Terlalu banyak air akan membuat tanaman kembali menutup atau layu. Harap dicatat bahwa bunga kupu-kupu kadang tidak aktif dan mekar layu seiring waktu, karena hal ini umumnya terjadi selama musim panas. Dana kan kembali subur ketika suhu dingin. Penyiraman terlalu sering membuat kondisi tanah jadi basah dan rentan pembusukan, sehingga hal ini tidak disukai oleh bunga kupu-kupu. Selama musim kemarau, cukup siram bagian atas yang terasa kering sekali dalam 1-2 hari. Tapi selama musim hujan, cukup sirami bunga kupu-kupu setiap 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Nah, 5 adalah mekar pada bulan tertentu. Nah, bunga kupu-kupu bisa mekar pada bulan tertentu setiap tahunnya, misal pada bulan April hingga September. Nah, kebetulan di sini memasuki di bulan Februari ini bunga kupu-kupu sudah tampak memancarkan pesonanya ya. Ya, bunga kupu-kupu ini pesonanya sangat memikat hati pecinta tanaman. Nah, meskipun begitu, bisa melihat bunga kupu-kupu mekar ketika di tempat di suhu ruangan yang pas dan cenderung gelap. Karenanya penting meletakkan bunga ini di posisi yang dapat mengakses cahaya sinar matahari. Bila perlu, pindahkan pot kupu-kupu di balkon rumah. Di udara terbuka, bunga kupu-kupu ini dapat mekar daunnya dan tampak mewah. Keunikan pada bentuk dan warna daun membuat banyak orang berburu bunga kupu-kupu. Terlepas dari bentuk bunganya, bunga kupu-kupu memiliki daya tarik tersendiri karena ia mengeluarkan aroma harum yang menyegarkan. Nah, manfaat lain dari bunga kupu-kupu, tanaman osalis ini sering pula disebut sebagai tanaman cinta. Beberapa jenisnya sering disebut gulma dan dikenal sebagai tanaman hias yang cukup mahal dan mewah. Harganya sangat bervariasi, dari harga termurah sampai puluhan ribu hingga yang ratusan ribu rupiah. Daun bunga kupu-kupu ini juga mengandung antosianin asetat yang disebut malvidin. Antosianin ini sangat diminati di pasaran sebagai pewarna makanan karena memberi alternatif yang bagus untuk pewarna buatan dan juga antioksidan yang sangat kuat. Nah, itulah beberapa penjelasan dari bunga kupu-kupu ya. Jadi bunga kupu-kupu sangat unik dengan bentuk menyerupai kupu-kupu dan dengan bentuk bunga yang bagus, yang enak dilihat. Nah, jadi rawatlah bunga kalian dengan bagus supaya hasilnya juga akan memuaskan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, share, subscribe channel Rumah dan Rumah Kebun kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.